Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela info analisis di balik teks dengan tajuk Wakil Bupati Saifuddin dicopot Bupati Luki. Ini penjelasannya. Menarik untuk kita bicarakan, ada pernyataan Bupati Luki atau pernyataan publik atau statement Bupati yang dilansir oleh media meteornews.id pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 21:02 waktu Indonesia bagian Barat dengan judul berita Bupati Luki demi kelancaran pemerintahan, tugas Wakil Bupati Saifuddin sementara alihkan ke Sekretariat Daerah Indramayu. Pada tanggal 22 Juni 2026, yaitu pada hari Senin, Wakil Bupati atau Wabub Saifuddin memenuhi panggilan Kejati atas dugaan kasus korupsi Supera Tunjangan Perumahan dan Transportasi yang disebut-sebut senilai 18 miliar. Pernyataan publik Bupati yang dimuat pada meteornews.id pada tanggal 22 Juni 2026 yang sekaligus gambar daripada berita itu saya tampilkan sebagai cover dalam pembicaraan atau dalam analisis berikut ini. Pada paragraf ketiga atau alinea ketiga, pernyataan publik Bupati Luki mengatakan, untuk menjaga kelancaran pemerintahan, Luki mengalihkan sementara tugas Wakil Bupati kepada Sekretaris Daerah agar pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah proses hukum. Paragraf sebelumnya mengatakan Bupati telah mendengar dari bawahannya yang kemudian telah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Yang menarik buat kita adalah Bupati Luki, publik atau saya secara pribadi menjadi tidak paham selevel kepala daerah atau selevel bupati tidak mengerti tata kelola dan peraturan perundang-undangan. Apakah Bupati Luki telah membaca peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 83 yang mengatur mekanisme penonaktifan sementara apabila kepala daerah atau bupati wakil bupati tersandung kasus korupsi dalam proses hukum. Ketidakpahaman saya karena bupati punya staf ahli, kalau tidak salah ada 4 kursi staf ahli yang membidangi banyak hal, ada hukum, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, dan turunannya. Kemudian Bupati juga telah melantik staf sus Salman yang melanggar atau menabrak peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kabag hukum, ada juga inspektorat. Tetapi apakah semua itu juga tidak mengerti dengan peraturan perundang-undangan? Ataukah memang mentalitas birokrasi, mentalitas ASN adalah pemuja kekuasaan, penghamba kekuasaan, atau ABS asal bupati senang untuk menyelamatkan kursi jabatannya. Ini yang menarik di Indramayu seperti di negeri Adakadabra. Wabub rupanya tidak paham. Wakil Bupati yang diperiksa atau memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 ternyata tidak dilakukan penahanan sekalipun statusnya menjadi tersangka. Kemudian
Wabub bisa kembali dan berkantor kembali. Fakta ini menunjukkan bahwa begitu berantakannya tata kelola di Kabupaten Indramayu, para bupati, juga bupati seolah-olah kuasa bandar, kemudian wakil bupati yang statusnya tersangka belum ditahan dan belum dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk sementara. Ternyata kemudian tupoksinya sudah dicopot atau sudah diambil alih, diserahkan kepada sekda yang pada saat ini diduduki oleh Ahmad Sadeli yang juga PLT. Tampaknya Luki juga tidak mempunyai etika karena atau tidak mengerti etika, karena dalam mekanisme pasal 83 ketika wakil bupati yang statusnya meskipun sudah menjadi tersangka belum dilakukan penahanan, maka dia tidak bisa dinonaktifkan atau tupoksinya diberikan kepada yang lain. Ketika sudah menjadi tersangka dan dilakukan penahanan, barulah atas dasar penonaktifan sementara dari Menteri Dalam Negeri, barulah bupati melimpahkan kewenangannya atau tupoksi wakil bupati kepada sekretariat daerah. Pertanyaan yang menarik adalah alasan untuk kelancaran jalannya pemerintahan terhadap pelayanan publik. Apakah sementara ini Wabub difungsikan sesuai dengan tupoksinya? Yang pada faktanya Wabub tidak difungsikan menurut ketentuan undang-undang, tetapi Bupati Luki lebih memilih sebagai mental kuasa bandar, sehingga banyak hal yang harusnya tupoksi itu dilakukan oleh wakil bupati ternyata kemudian diserahkan kepada Salman sebagai staf khusus yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang. Apakah keduanya kemudian, kalau kita bicara soal etika, seharusnya karena Luki mencopot lebih dahulu, maka Bupati Luki tidak mempunyai etika atau tidak paham dengan etika dengan tata kelola pemerintahan karena belum dinonaktifkan. Satu sisi wakil Bupati Saifuddin, ketika dia paham atau mengerti dengan etika, ketika statusnya menjadi tersangka, demi kelancaran proses hukumnya, mestinya mengajukan pengunduran diri sementara. Tetapi faktanya, wakil bupati juga pura-pura tidak tahu sebelum nantinya akan mendapat risiko atau berisiko dilakukan penahanan, dan kemudian mungkin dia juga tidak mengundurkan diri untuk sementara, kecuali secara tegas Menteri Dalam Negeri telah menonaktifkan sementara sampai dengan apakah kasusnya kemudian dinyatakan bersalah dan telah mempunyai hukum tetap atau inkrah. Jadi keduanya sama-sama karena libido kekuasaan yang kuat, maka sama-sama tidak mau paham dengan etika tata kelola pemerintahan. Yang menarik adalah Wakil Bupati Saifuddin mengatakan kepada koleganya ketika dikonfirmasi atas sikap dan tindakan bupati yang telah mengambil alih tupoksinya dan dialihkan kepada sekda, hanya menjawab dengan ringan, bupati telah offset dalam hal ini. Sehingga kemudian dia akan tetap berkantor di Pendopo meskipun tupoksinya telah dialihkan kepada sekretariat daerah. Inilah potret tata kelola yang amburadul, bupati dan wakil bupati yang karwek karena libido kekuasaannya tidak bisa dikendalikan, sehingga etika publik, etika tata kelola, dan ketentuan peraturan perundang-undangan diabaikan demi kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.